Mohon maaf, Suaranya Pamanda Dr. Abdul Khalik jelas terdengar di sini. putus-putus. Oke. Kemudian beliau juga mantan Ketua AMI Cabang Jogja. Kemudian selanjutnya adalah Monggo pembicara. acara dilanjut aja. Saya ngikuti aja. Kemudian ada pembicara kedua adalah Bapak Dr. Purwoko. Beliau dosen tetap manajemen Universitas Ahmad Dahlan, kemudian aktif bergerak sebagai entrepreneur, bahkan sociopreneurs, menjadi komisaris KSP Pangestu, kemudian direksi Sevekin, kemudian distributor Pupuk Petro, kemudian aktif di organisasi ISEI Cabang Semarang dan ISMI Jawa Tengah. Kemudian ada pembicara ketiga, Dr. Ifada Rahmayanti. Beliau juga dosen tetap Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian beliau S2-nya mengambil manajemen jurusan MSDM dan MMR, Magister Manajemen Rumah Sakit di Unpad Bandung, Jawa Barat. Kemudian mengambil S3-nya di program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian juga aktif di HIPMI Jawa Barat, dan beliau sangat unik ya, bergerak di aktif dan sangat ahli di supranaturalis bidang kesehatan. Membuka klinik anak kasih murni di Yogyakarta ataupun di Jawa Barat. Dan pembicara yang keempat, alumni MMUAD, Dr. Agus Dwi Sugiarto, Master Kesehatan dan Master of Management. Beliau juga sekarang masih dalam proses mengambil kandidat Master of Management Rumah Sakit di Universitas Ahmad Dahlan. S1-nya beliau dari Fakultas Kedokteran UMY tahun 2007, kemudian mengambil Magister Hukum Kesehatan dari Gadjah Mada University, lulus tahun 2016. Kemudian dia mengambil MMUAD, lulus 2019, dan saat ini berpraktek di Klinik Gading dan Laboratorium Padahita. Bicara selanjutnya adalah Bapak Suarman, Master of Management. Beliau mengambil studi S1 di FEB Universitas Ahmad Dahlan, kemudian mengambil S2-nya di Magister Manajemen UOAD, Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian saat ini beliau bekerja di staf Badan Penerbit dan Publikasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan berbicara selanjutnya, Dr. Zunan Setiawan, beliau adalah staf pengajar MMUAD, lektor spesialis bisnis di Nus Business School Jakarta, Chief of Strategist Vidya Setia Group, kemudian bergabung dalam organisasi Indonesia Marketing Association dan Asia Marketing Federation, juga himpunan pengusaha muda Indonesia. Dan bicara yang terakhir adalah Dr. Aulia Master Psychology, Master of Management and also Psychology Consultant. Kemudian beliau juga staf pengajar, dosen tetap di Fakultas Psychology Universitas Ahmad Dahlan. Dan saat ini beliau menjabat Seprodi Program Magister Psychology Universitas Ahmad Dahlan dan juga sebagai konsultan. Baiklah, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembicara pertama, Bapak Dr. Abdul Khalik Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak Dr. Abdul Khalik.
Bapak Dr. Purwoko, apakah berkenan untuk melanjutkan saja dengan menjadi pembicara? Monggo Pak Dr. Purwoko, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, siap Pak Dr. Yuran, terima kasih waktunya. Teman-teman peserta webinar yang saya hormati, berhubung Pak Kolik sinyalnya terganggu, jadi saya tak memulai dulu tak apa-apa ini. Jadi terkait dengan tema yang diberikan tentang bagaimana organisasi GMM dan dampak terhadap perubahannya, saya akan mencoba sedikit memberikan masukan terkait dengan hal tersebut. Ini saya mencoba membuat supaya gampang dipahami, saya mencoba membuat ini, bikin PowerPoint-nya. Jadi kita mau bicara mengenai organisasi dan perubahannya. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu yang sangat penting saat ini bagi MM yang pada taraf untuk penyesuaian dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang mulai 1 September kemarin bergabung di sana. Jadi tentunya Prodi MM membutuhkan masukan-masukan terkait dengan organisasi seperti apa yang perlu dimiliki oleh MM dan bagaimana dampak perubahannya, target apa yang akan dicapai dari perubahan itu. Saya kira ini menjadi masukan yang sangat berarti dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan FEB gitu. Walaupun sebenarnya teman-teman FEB sudah kenal dengan kita, tapi karena ini menyangkut administrasi dan lain-lain, saya kira itu perlu pendekatan-pendekatan yang agak berbeda ketika kita bergabung dengan pasca sarjana. Kemudian terkait dengan organisasi ini, saya mengusulkan agar organisasi di MM ini lebih melakukan pendekatan human relation. Jadi ada 3 hal dari human relation ini. Yang pertama adalah merupakan bukan proses teknikal, jadi organisasi ini bukanlah proses teknikal. Yang kedua, organisasinya harus sistematis aplikatif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ada pendekatan motivasional yang harus dilakukan oleh MM menurut saya gitu. Semuanya akan kita arahkan agar memanusiakan semua yang ada di dalam organisasi itu, baik itu mahasiswa, dosen maupun yang lainnya, yang semuanya menjadi bagian dari organisasi di MM. Saya akan mencoba menjelaskan satu-satu tentang human relation ini terkait dengan organisasi MM. Yang pertama terkait dengan bahwa organisasi MM ini bukan proses teknikal, jadi harus dijalankan dengan cara-cara yang sangat dinamis gitu. Teknikal itu kan sesuatu yang sudah tidak sulit banget untuk berubah gitu ya. Jadi sudah pasti ini gitu. Nah, kita pengen di MM ini dinamis saja gitu. Itu akan menjadi bagian dari human relation tadi gitu. Tidak kayak robot gitu ya. Tidak kaku kayak robot hanya gara-gara prosedur, gara-gara aturan, gara-gara kebijakan ya. Ini yang harus dilaksanakan di MM menurut saya itu. Karena selama ini yang kita alami sudah menginjak tahun keempat ini, kita seringkali terbentur oleh hal-hal yang kayak aturan, kayak kebijakan, kayak prosedur itu, sehingga mau melangkah melewati spektrum yang sudah ada itu kita susah banget. Nah, ini yang menurut saya harus kita ubah, jadi supaya lebih dinamis gitu. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan bukan proses teknikal ini, tentang tidak hanya pejabat yang bertindak, tapi ada leader setiap bagian. Ini beberapa kali udah disampaikan ya, udah dibahas di beberapa kali rapat gitu. Tapi ketika selesai rapat ya bagian-bagian yang dibentuk tadi itu tidak berjalan. Jadi masih mengandalkan prodi dan kaprodi saja. Ini yang perlu kita ubah saya kira di organisasi MM. Ya kan? Sampai mana?
Ini pertama ada telepon, nanti saya terima sebentar. Kemudian selanjutnya terkait dengan yang kedua, bahwa saya mengusulkan ada yang namanya activity scheduling. Jadi ya menyangkut ini yang sistematis aplikatif ini perlu ya ada yang namanya activity scheduling. Jadi secara sistematis dijadwalkan kegiatan penunjang selain akademik. Ya. Kalau akademik sudah pasti jadwalnya sudah ada sejak awal, sudah disampaikan. Gitu. Udah jelas jadwalnya A, ngajarnya ini, mahasiswanya ini, ruangannya ini, itu akademik sudah tidak ada masalah saya kira itu. Nah, kegiatan-kegiatan penunjang yang ini yang tidak terjadwal, ini yang kadang itu menjadi penghambat bagi MM untuk bisa segera eksis. Ada promosi ini juga baru-baru akhir-akhir ini aja banyak yang membahas tentang promosi ini ya. Dari dulu kita pengen tapi semuanya masih di poin pertama tadi terbentur dengan prosedur, terbentur dengan aturan tadi, akibatnya belum begitu maksimal. Belum maksimal aja kita angkatan ke-8 ini sudah dapat 22 mahasiswa. Ya, jadi saya kira sesuatu yang baik apabila mengenai promosi ini schedule-nya itu betul-betul diatur sejak awal. Kemudian mungkin ada beberapa kali kita menjadwalkan gathering ya, keluarga maupun dosen belum bisa terlaksana secara baik. Baru sekali kemarin ada di Purwodadi di Hotel Kreatif. Saya kira ini penting. Kemudian ada webinar, apalagi sama sekarang yang lagi musim corona, saya kira webinar menjadi penting. Pengabdian, penelitian yang ini beberapa kali kita merapatkannya, tapi memang belum bisa mengaplikasikannya secara baik. Oleh karena itu maka activity scheduling ini menjadi sesuatu yang penting dan kita secara serius menjalankan schedule yang sudah kita sepakati. Gitu. Kemudian yang terakhir mengenai pendekatan motivasional ini yang juga kurang ya. Kadang itu pada akhir-akhir ini bahkan jadi pada akhir-akhir ini bahkan ada beberapa dosen yang bahasa kasarnya itu mutung gitu ya, karena sesuatu hal yang ini juga tidak boleh terjadi lah. Jadi bagaimana kita memotivasi para dosen di UAD, para adminnya dan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di UAD ini secara baik gitu. Jadi motivasi ini perlu diberikan. Motivasi tidak hanya berupa wujud finansial ataupun barang, gitu. Tapi rasa nyaman, rasa senang untuk datang ke kampus ini saya kira perlu diciptakan ya untuk bisa membawa perubahan dari MM ini menjadi lebih baik. Gitu. Ini yang kadang itu kurang di tempat kita. Jadi pendekatan motivasional itu banyak sekali yang bisa dilakukan sebenarnya, tapi yang kita belum bisa memaksimalkan manfaat dari pendekatan motivasional ini, sehingga masih ada beberapa dosen yang mungkin karena merasa tidak adil atau merasa tidak diperhatikan, akhirnya tidak mau secara serius untuk bisa menjadi dosen di MMWAD. Ini penting saya kira untuk bisa dirancang, kita diskusikan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan para dosen sehingga semuanya bisa menjadi bersemangat untuk mengabdi dan membesarkan MMWAD. Yang terakhir tentang ini tentang adanya perubahan tadi ya. Jadi always move and change from stability to upline. Jadi kita harus selalu bergerak dan berubah dari stabilitas menuju yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita sudah stabil itu kebanyakan kita diam, merasa sudah nyaman, nah itulah yang membuat kita tidak maju-maju ya. Harus selalu bergerak, harus selalu berubah supaya stabilitas yang sudah baik itu kita harus mencapainya dari titik atau dari garis yang lebih atasnya lagi. Nah, ini yang harus kita sekarang dapat 22, tidak puas dengan 22, kita harus mencoba untuk menjadi 44 misalnya gitu. Jadi stabilitas yang sudah ada dan dirasakan nyaman itu bukan berarti tidak boleh diubah ya. Karena kita berubah itu sesuatu yang pasti terjadi dan saya kira kita perlu melakukan itu. Jadi akibat dari perubahan dan selalu bergerak itu diharapkannya bahwa jumlah dan mutu
dari MM ini menjadi lebih baik, baik jumlah mahasiswanya, jumlah dosennya, mutu dari lulusannya, mutu dari kegiatannya, mutu dari tesisnya, mutu dari semuanya. Saya kira itu akan menjadi baik lah. Kita pengen bahwa MMUAD itu sesuatu banget lah bahasa gaulnya gitu. Nah ini yang itu kita harus selalu mencoba untuk memberikan perubahan-perubahan kalau ke arah yang lebih baik. Saya kira itu yang perlu kita capai dan kita jangan puas dengan stabilitas yang sudah ada. Kita perlu mencoba untuk selalu bergerak dan mengubah hal yang baik tadi menjadi lebih baik lagi. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, sedikit tidak banyak ya. Semoga aja bisa memberikan masukan bagi MM untuk lebih memperbaiki organisasi dan perubahan-perubahan yang dilakukan selama ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Purwoko, Master of Management. Alhamdulillah sangat berkelas sekali pemaparannya, langsung to the point mengenai masalah Prodi MM, khususnya di MMUAD. Ya insya Allah semua ada prosesnya, bagaimana kita semua akan membuat suatu hal yang memberikan kemajuan bagi MMUAD sedikit demi sedikit. Kemudian nanti kita akan melihat hasilnya insya Allah. Baiklah, pembicara kedua, Bapak Suharman, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten ini Pak Amel, agak share screen-nya coba, minta tolong. pangapunten video saya agak trouble ini. Tidak apa Mas Arman, mohon dipersilakan, sudah ada tampilannya, sudah disiapkan oleh Mbak Amel sebagai host. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yunan yang sudah berkenan untuk mengundang saya bersilaturahmi kembali pada jajaran dosen-dosen UAD dan juga pada mahasiswi adik tingkat ya mungkin ya, dan juga mungkin setingkat. Dan juga kepada Bapak Dr. Purwoko yang sudah menjadi dosen kami di MM1. Terus kemudian kepada Dr. Aftoni ya, rawuh mboten nggih. Kemudian kepada Dr. Salamatun, pada Dr. Khalid kalau mungkin rawuh. Kemudian kepada Mbak Amel ya. Nah, pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita, bahwa pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam suasana yang membahagiakan ini. Semoga silaturahmi akan terus tetap terjalin pada kita semua. Baik, langsung saja pada poinnya. Kemarin saya diminta sesuatu dari Pak Ustadz Yunan ini kok. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya kalau terkait dengan teori, Pak dosen ini kok sudah ngelotok sekali, karena saya juga mendapatkan ilmu dari beliau-beliau, sehingga saya tidak akan menyampaikan sebuah teori, tapi saya hanya mau menyampaikan sebuah studi komparasi aja dari beberapa struktur organisasi yang sudah dilaksanakan oleh beberapa MM di Yogyakarta. Ada beberapa yang saya amati di sini. Pertama adalah dari struktur organisasi dari MM UAD. Saya mengambilnya dari website ya, karena beberapa informasi sekarang banyak didapat dari website, sehingga saya mengambil
bahan dari website. Untuk terkait dengan struktur organisasi UAD ini, ada yang saya amati bahwa memang di situ sudah tercantum struktur organisasi, akan tapi memang personalnya yang ada di situ belum terlihat siapa-siapa. Itu hanya dua. Yang pertama adalah Kaprodi, Bapak Dr. Aftoni, kemudian Sekretaris Prodi, yaitu Ibu Dr. Bu Vita, ya, kalau saya familiar dengan Bu Vita. Kemudian di situ ada beberapa dosen, ada 13 dosen, kemudian hanya ada staf administrasi magister manajemen 1 orang dan staf laboran 1 orang. Nah, kita bandingkan dengan yang bawahnya, mungkin bisa dinaikkan ya screen-nya. Dari struktur organisasi yang prodi MM di UGM, saya melihat di situ ada beberapa struktur organisasi yang berada di kampus Yogyakarta dan juga di kampus Jakarta. Karena di MM UGM itu ada 2 kampus, yang pertama di Jakarta dan yang kedua di Yogyakarta. Di situ hanya terlihat ketua program studi, kemudian ada sekretaris dan manajer, yang kemudian di situ dilanjutkan dengan tenaga teknis. Tenaga teknis ada beberapa bagian, yang di situ ada admisi, kemudian alumni, humas, kemudian ada akademik, akreditasi, kemahasiswaan, internasional, kemudian ada aset, perpustakaan, sistem informasi. Ini penting. Saya kira untuk sistem informasi ini sekarang pada masa pandemi ini mungkin penting sangat dikembangkan, atau dalam satu struktur organisasi itu ada divisi sendiri terkait dengan sistem informasi ini. Kemudian ada administrasi, keuangan, dan selanjutnya. Nah, dari situ kita melihat bahwa beberapa ini ada perbedaan antara sistem organisasi yang ada di MMUAD dan MMUGM. Kemudian saya tampilkan lagi, di situ ada di organisasi MMUMY. Ini MMUMY agak mirip dengan MMUAD. Di situ juga, namun di situ sudah lengkap dengan beberapa personelnya atau yang menduduki jabatan tersebut, sehingga ini terlihat sudah sangat komunikatif dan mungkin bisa refer dari itu untuk MMUAD. Kemudian yang terakhir, saya mau menyampaikan dari struktur organisasi MMUII. Di situ juga sudah terlihat sangat lengkap, walaupun memang secara teknis belum terlihat di situ karena juga saya tidak menemukan data secara teknis, tapi saya rasa juga sudah cukup lengkap kalau kita lihat secara detail dan sudah ada personel-personelnya, sehingga ini sudah sangat komunikatif sekali. Nah, dari beberapa pantauan atau kompilasi tersebut, saya mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama, bahwa desain pengembangan organisasi MM itu bisa dibuat ke dalam 2 jenis struktur. Yang pertama adalah struktur sentralisasi. Nah, struktur sentralisasi ini adalah prodi MM itu di bawah direktur pasca sarjana. Kemudian struktur yang kedua adalah desentralisasi. Ini istilah saya ya, karena mungkin saya melihat fokus pada lini komandonya. Kemudian ya, desentralisasi itu adalah MM di bawah dekan atau di bawah koordinasi dekan. Nah, di situ kita bisa melihat beberapa kelebihan dan kelemahannya dari sistem tersebut. Pertama, kalau misalnya kita memakai sistem sentralisasi, kita mendapat support dari pasca sarjana atau direktur pasca sarjana. Nah, tapi kekurangannya kita juga mungkin kurang independen dalam mengatur, terbentur juga dengan aturan dari pasca,
terkait dengan beberapa aturan, sehingga kita kurang fleksibel untuk membuat semacam regulasi sendiri. Kemudian kalau kita melihat dengan struktur desentralisasi yang di situ bahwa MM di bawah dekan, maka akan punya kelebihan bahwa kita lebih fleksibel dan lebih fokus untuk mengembangkan MM yang sudah menjadi satu kelompok dengan fakultas, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kemudian saya sebagai mahasiswa alumni MM UAD, secara pribadi saya lebih cenderung untuk desentralisasi karena saya melihat di situ nanti MM UAD akan lebih fleksibel untuk membuat regulasi, kemudian memfokuskan untuk jaminan mutu, kemudian membuat aturan untuk bagi dosen, mahasiswa, dan lain-lain, sehingga akan lebih fokus terkait dengan itu. Kemudian ini dari judul yang sudah diberikan tadi, ini satu hal. Kemudian yang kedua adalah tentang keberhasilan proses perubahan MM. Nah, saya kalau melihat situasi atau yang saya sudah mengambil beberapa pelajaran dari beberapa dosen yang pernah mengajar di MM UAD, dan saya juga sudah mendapatkan kuliah beliau, terutama dari Pak Dr. Holik dan juga Pak Dr. Budianto ya. Itu terkait dengan proses perubahan. Proses perubahan itu ada dua jenis proses perubahan yang bisa dilakukan. Pertama adalah Continuous Improvement Process atau CIP. Kemudian Business Process Engineering. Nah, kedua perubahan itu mungkin sangat berbeda dalam hal proses pelaksanaannya. Untuk CIP itu biasanya berubahnya sedikit demi sedikit, kemudian secara kontinu, dan itu semakin meningkat. Tapi kalau dengan BPR itu berubahnya secara sporadis, kemudian berubah total, misalnya dari yang belum ini terus kemudian diganti total menjadi yang sangat baru. Nah, ini bisa dipilih untuk perubahan mana yang bisa diambil oleh MM UAD, atau mungkin juga bisa diambil kedua-duanya dalam satu hal. Yang pertama mungkin terkait dengan apa yang cocok untuk MM UAD itu perubahannya bagaimana. Kemudian terkait dengan perubahan itu mungkin juga ada resistensi dari anggota MM UAD, baik itu dosen maupun bahkan mahasiswa. Mahasiswa itu juga dulu sangat kritis sekali pada saat MM1 itu terkait dengan kurikulum atau dosen pengajar, itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Kemudian yang perlu dilakukan mungkin dengan perubahan itu, MM UAD harus membuktikan bahwa keberhasilan perubahan itu bisa dimanfaatkan atau termanfaatkan dengan baik oleh seluruh aktivitas akademika MM UAD. Mungkin beberapa hal itu yang perlu saya sampaikan, dan tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa disambung pada diskusi. Yang jelas kalau secara pribadi saya cenderung misalnya nanti kalau ada perubahan sporadis atau BPR, bahwa bisa sebisa mungkin MM UAD di bawah dekan atau di bawah Fakultas Ekonomika dan Bisnis, agar nanti bisa lebih fleksibel, lebih fokus dalam pengembangannya. Kemudian saya sajikan beberapa foto tersebut, itulah sebuah kebersamaan di MM1 UAD. Banyak yang sudah kita lakukan, kita sudah anjang sana ke Rembang, Pati, kemudian pernah ke Hong Kong juga, kemudian ke UNS, yang disertai di situ oleh Bapak Dr. Purwoko, Bapak Dr. Yunan, Bapak Dr. Holik, Bapak Dr. Aftoni, Ibu Dr. Aulia, dan lain-lain sebagainya. Itulah gambaran dari kebersamaan kami di MM1 UAD yang mungkin tidak akan bisa terlupakan. Mungkin itu dulu Pak Dr. Yunan yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa disambung pada lain waktu atau lain kesempatan, atau mungkin dalam diskusi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Suharman, Doktor Kandidat. Amin. Amin. Allahumma amin. Pemaparan yang luar biasa. Saya sangat terkagum tadi melihat perbandingan benchmarking antara GMU, Gajah Mada University, kemudian ada Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian ada MMUAD. Terima kasih Bapak Suharman atas segala pengorbanan waktu, tenaga untuk kemajuan MMUAD. Selanjutnya saya persilakan pembicara Bapak Dr. Agus Tri Sugiarto, Master of Kesehatan dan Master of Management. Monggo, Mas Agus. Terima kasih Pak Yudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada Pak Dr. Purwoko, terus Pak Dr. Yunan, dan yang lainnya, para dosen, serta teman-teman yang lain. Atas kesempatannya, saya coba akan mengulas, tapi mohon maaf sekali, karena saya belum sempat bikin PowerPoint. Jadi, saya akan mencoba membahas tentang perubahan organisasi, terutama buat MMUAD ya, untuk kedepannya biar lebih baik, lebih banyak peminatnya, lebih banyak alumninya, lebih banyak pesertanya. Jadi perubahan yang selama ini karena saya dari MMUAD ya angkatan pertama bareng sama Bu Aulia sama Pak Arman. Memang dari MM1 yang dulu kita harus ada perubahan ke depannya dengan disesuaikan perubahan-perubahan yang akan datang. Karena menurut saya perubahan ini memang harus dilakukan, di mana kita banyak saingan dan banyak yang buka MM baru, terutama bagi universitas-universitas lain. Mendasar memang kita ada beberapa kendala sih sebenarnya. Yang pertama dari budaya kita sendiri, di mana mungkin budaya kita untuk berorganisasi, budaya kita untuk berkumpul, merembuk suatu masalah atau memajukan dari MMUAD itu sendiri, itu kayaknya kita agak kurang. Benar yang dikatakan sama Pak Purwoko, dari manusianya sendiri kita memang harus benar-benar berjalan, tidak tergantung baik nanti dari bidang masing-masing yang akan ditunjuk untuk pengembangan di MUAD, kedepannya harus berjalan, di mana alumni itu sebenarnya juga harus ikut berperan. Alhamdulillah sekarang alumni sudah ada terbentuk, ada ketua kalau dia di grup. Nah, dari situ nanti kita akan mengembang apa sih sebenarnya kekurangan dari MMUAD biar lebih kedepannya lebih bagus, organisasinya lebih matang. Saya sih berharap MMUAD kedepannya ada kayak bursa saham ya, seperti UII. Jadi di situ tempat ngumpul, tempat bareng-bareng sama teman-teman untuk mendapatkan sesuatu, atau ada saham yang mungkin berupa syariah ya, kalau kita ada berada di UAD. Jadi ada acara atau apa, itu kita ada perubahan ke sana. Terus kedepannya mungkin juga MMUAD memang harus berubah inovasi lebih
lebih mengedepankan ke arah mana sebenarnya ini untuk MMUAD? Apakah benar yang dikatakan Sarman tadi? Apakah ini mau ke arah hanya pendidikan saja atau ada nilai plusnya tentang di apa ya, dunia bisnis atau apa? Kita banyak alumni yang punya usaha. Jadi kedepannya mau ke arah mana? Jadi nilai plusnya ini harus memang kita bukan dari MMUAD, jangan sekedar hanya sebuah gelar atau apa nanti ke depannya. Perubahan-perubahan itu yang sebenarnya kita butuhkan dan kita cari nilai plus itu. Selain itu juga dari struktur organisasi nanti ke depannya memang harus benar-benar dilegalkan. Memang kita agak berat sih sebenarnya kita di UAD, lagi di Yayasan Muhammadiyah dengan hal yang istilahnya patokannya itu berdasarkan dengan organisasi Muhammadiyahan, aturan itu. Benar kata Pak Purwoko, kita harus memang keluar dari situ, mau nggak mau. Jangan sampai ya ada istilahnya yang sudah enak, nyaman, tidak mau berubah. Nah, di sini memang di perubahan organisasi. Mungkin dari MM nanti ada muncul gagasan untuk perubahan itu dan bisa dicontoh pihak universitas atau pihak dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Kendalanya memang dari organisasi kita di situ akan lebih cocok memang seperti yang dibilang Pak Pur. Kita harus keluar dari zona itu biar kita bisa berkembang. Ketika kita tidak bisa keluar, itu tidak bisa berkembang. Beberapa saya amati dari lingkungan Muhammadiyah, baik di UAD, di UMY, kalau sudah terbentur dengan organisasi, nanti hubungannya adalah dengan siapa sih yang sebenarnya lebih, istilahnya Indonesia ya, sepuh, harus dihargai, dan yang lainnya. Padahal perkembangan ini tidak kita harus berubah, tidak harus mengikuti yang di zaman dahulu. Contohnya sekarang adalah kayak UGM. UGM sendiri itu dia sedang berubah, tapi sepuh-sepuh itu pada tidak mau untuk perubahan sistemnya di UGM. Nah, kayaknya hampir mirip juga kita dengan UGM. Ketika kita ada perubahan, yang kemungkinan masih agak keberatan. Padahal kita di zaman sekarang dengan teknologi yang seperti ini, perubahan sangat cepat. Mau nggak mau kita memang harus ada berubah. Ke depan mungkin MMUAD menjadi pelopor untuk sebuah perubahan sistem dari manajemen baik di MM sendiri ataupun di UAD, mungkin bisa di organisasi Muhammadiyah. Jadi mungkin dari saya itu, nanti mungkin kita diskusi bareng-bareng solusi seperti apa sih sebenarnya MMUAD ke depan agar kita itu bisa bersaing dengan MM baik yang sudah lebih dahulu, UGM, UII, UMY, kita ada mendapatkan nilai plusnya, kita bisa mendapat alumni yang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Agus. Memang jika kita merunut budaya, kemudian hubungan antar pimpinan dan bawahan, leader-member exchange, dan ada hubungan antara kepercayaan antara dosen-dosen yang sudah sangat menjadi pionir, kemudian ada dosen baru, trust relationship, kemudian hal-hal yang kemungkinan bisa berdampak pada hubungan antara keberhasilan proses desain, antara change and development di organisasi,
Kita dari pembicara pertama, kedua, ketiga, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Suharman, dan Bapak Dr. Agus, memang ada benang merah ya terkait hal itu. Nah, selanjutnya, insya Allah pembicara yang lebih memahami dari sisi HR, Capital, Human Resource, kemudian ada dari psikolog, Ibu Dr. Aulia dan Ibu Dr. Ifada akan memaparkan lebih lanjut bagaimana kita berusaha untuk tidak menggurui pada pagi hari ini, namun kita berusaha untuk memberikan apa yang terbaik pandangan-pandangan kita, khususnya untuk MMUAD dan umumnya untuk perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Baik, terima kasih Dr. Agus. Selanjutnya Ibu Dr. Ifada Rahmayanti, Master of Management, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Yunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ifada Rahmayanti. Saya sengaja memang tidak membuat PPT, Bapak Ibu mohon maaf ya, karena idenya adalah berbincang santai. Ya, jadi saya ingin kalau istilahnya kita merunut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa untuk saat tahun 2020 sudah memasuki pada poin bahwa kampus itu merdeka belajar. Ya, jadi yang dinamakan merdeka belajar pasti Bapak Ibu sudah mengetahui. Kemudian di dalam kampus untuk merdeka belajar itu sendiri tentu saja ada budaya-budaya yang tadi sudah banyak dipaparkan oleh para ahlinya ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin sharing atau sekedar berbincang santai mengenai hal tersebut. Jadi mohon maaf ya nanti kalau misalkan agak kurang berkenan. Jadi saya ingin mengulas sedikit mengenai budaya, tapi tidak lebih kepada budaya secara keseluruhan. Yang tadi sudah disinggung mengenai PTMA. Ya, jadi bagaimana pengembangan organisasi di dalam PTMA itu sendiri adalah pada khususnya untuk pengembangan organisasi tentu mengacu kepada PTMA Enstra yang Bapak Ibu tadi sudah dipaparkan untuk Enstranya dari UI, UGM dan sebagainya ya. Menarik Bapak Ibu ya, bahwa di dalam Enstra itu sendiri kan ada yang namanya klaster di dalam pendidikan tinggi ya, klaster atau lebih kepada bukan pemeringkatan tetapi klaster di dalam perguruan tinggi atau di dalam pendidikan tinggi itu sendiri. Bagaimana kita menyikapi mengenai hal tersebut, bahwa di dalam klaster-klaster dalam perguruan tinggi itu tentu saja akan terserap beberapa budaya. Kita berbicara mengenai budaya itu asik bahwa budaya itu ada, kalau di sini saya menyoroti bagaimana work-life balance itu sendiri atau keseimbangan kerja dan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya di depan mengatakan sedikit, ya membuka sedikit mengenai merdeka belajar, terutama di dalam pandemi ini ya, untuk pembelajaran ataupun di dalam pengembangan organisasi kan menyangkut ada input, proses, output ya. Kalau inputnya tentu saja mengenai jumlah dosen, kemudian kualifikasi dosen dan seterusnya. Kalau prosesnya juga Bapak Ibu tentu sudah paham dengan itu. Nah, kembali kepada work-life balance yang ada di dalam budaya untuk pengembangan organisasi itu adalah bagaimana kita menyikapi
keseimbangan antara di dunia pekerjaan dan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya untuk work-life balance itu lebih menyangkut kepada kualitas kehidupan kerja. Jadi mengapa saya ingin sedikit mengulas mengenai quality work-life balance itu adalah menyangkut supaya bagaimana pengembangan organisasi itu berjalan bagus, ya terutama untuk ransa-ransa yang sudah diteliti, disusun, kemudian dipaparkan, ya, tetapi ada satu hal mungkin yang kita lupa mengenai keseimbangan kehidupan di dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari itu sendiri. Ya, sebetulnya untuk work-life balance itu bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari supaya tercipta kebahagiaan dan kemerdekaan belajar itu sendiri. Ada meliputi 8 kategori, yaitu yang pertama adalah kompensasi yang adil dan cukup. Nah, itu juga ada di Renstra yang tadi sudah dipaparkan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang sehat dan aman. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan yang mengembangkan kapasitas seseorang. Ini ada di dalam input, proses, output, dan outcome. Ya. Kemudian yang keempat adalah kesempatan untuk keamanan dan perkembangan diri. Ya. Kalau kita berbicara mengenai pengembangan organisasi di perguruan tinggi, untuk pengembangan diri tentu saja menyangkut sumber daya manusianya itu sendiri, baik tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan, artinya karyawan dari institusi itu ataupun dosen-dosen pengembangan diri, ya, artinya mencakup dari beberapa jenjang karir dosen tersebut. Untuk supaya apa? Untuk supaya dapat meraih atau meningkatkan daya saing dari institusi atau perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang kelima adalah lingkungan sosial yang membantu untuk pengembangan pribadi. Di sini bebas dari prasangka, kemudian terdapat rasa kebersamaan dan perubahan yang positif. Nah, perubahan yang positif inilah yang kita harapkan bersama-sama. Kemudian yang keenam, terdapat hak-hak dasar atau hak untuk mendapatkan privasi, perbedaan pendapat, dan mendapatkan perlindungan. Kemudian yang ketujuh adalah aturan kerja yang meminimalisasi pelanggaran dalam pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga. Yang kedelapan adalah tindakan-tindakan yang sosial yang merupakan tanggung jawab perusahaan. Nah, ini bagaimana kita menyelaraskan kehidupan dalam rangka pengembangan organisasi itu sendiri supaya tercapai apa yang dimaksudkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi supaya lebih harmonis, karena supaya tercapai win-win solution, ya, di dalam organisasi tersebut, karena tentu saja di dalam organisasi itu kan ada beberapa konflik, ya, atau timbul persaingan, ya, ada bagaimana memenuhi hak, kemudian tanggung jawab dan seterusnya. Jadi itu ada beberapa yang termasuk di dalam praktek-praktek atau isu di dalam sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah jadi untuk menyangkut keseimbangan pribadi dan pekerjaan itu diharapkan nanti dapat mencapai dampak positif, ya, ketika individu dapat menyeimbangkan antara peran di dalam keluarga dan di dalam pekerjaannya. Jadi kuncinya itu sebetulnya adalah mengintegrasikan antara peran, pekerjaan, dan kehidupan dapat melalui pembagian kerja. Nah, kalau dosen kan ada, kalau misalkan tidak masuk ke dalam jenjang masuk yang jam kerja setiap hari, yaitu ada flexi time atau jam kerja fleksibel, terutama untuk ya, untuk ibu-ibu. Dilandasi dengan pengetahuan dan penyesuaian diri dalam kehidupan sosial. Maka
pada pengurangan konflik dalam pekerjaan itu sendiri, sehingga apa yang diinginkan di dalam pengembangan organisasi itu tercapai. Karena apabila dalam prakteknya untuk work-life balance itu tidak ada pengakuan yang baik, ya, barangkali tidak dapat terjadi keseimbangan yang baik di dalam pencapaian pengembangan organisasi. Bahkan nanti misalkan pada akhir sesi dan kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan yang saya sampaikan dan kaitan keseimbangan kehidupan di dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk pencapaian tujuan pengembangan organisasi itu sendiri. Masih ada berapa waktu berapa menit Pak Junan untuk saya, atau bebas tapi dikasih maksimal? Ya, silakan Ibu Dr. Ifada. Kami memberikan waktu yang leluasa bagi Ibu untuk memberikan pandangan bagi pengembangan organisasi Prodi MM di PTMA, khususnya di MMUAD. Jadi yang itu sebetulnya menarik nih Bapak Ibu kalau saya menyoroti dari sisi itu, karena ini lebih kepada paketnya. Jadi ketika di dalam organisasi itu, pengembangan organisasi kan yang ingin diharapkan adalah tercapainya tujuan organisasi itu sendiri. Tetapi sering kita lupakan bagaimana kita menyelaraskan kehidupan di dalam keluarga dan pekerjaan. Nah, nanti takutnya ada konflik, ya ada konflik yang terjadi. Bagaimana supaya dapat meminimalisir konflik tersebut. Jadi sebetulnya kalau keseimbangan pekerjaan keluarga itu dimulai dari rumah. Ini ada beberapa riset-riset. Jadi misalkan apabila diperlukan, saya dapat mengirimkan ke Bapak Ibu dan ini tentang dukungan daripada riset work-life balance itu sendiri terhadap pencapaian pengembangan organisasi. Kemudian yang kedua yang ingin saya soroti adalah filosofi di dalam sebuah institusi itu sendiri apa. Jadi tadi sudah dipaparkan magister manajemen apa yang ingin dicapai. Di situ ada filosofinya. Jadi filosofi itu tentu saja ya, karena ada sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya, jadi dapat mendukung keluarga untuk mencapai program-program tersebut. Demikian sebaliknya, keluarga juga diharapkan dapat mendukung manusia yang bekerja di dalam organisasi tersebut untuk tercapainya sebuah filosofi dalam perusahaan itu. Sehingga tentu saja di sini harus ada fleksibilitas informasi baik secara informal maupun non formal dalam kebijakan jam kerja. Nah, kalau saya amati MMUAD itu sendiri luar biasa sudah ada keseimbangan ini. Jadi kebijakan jam kerja yang merupakan salah satu poin di dalam work-life balance itu, kalau kita lihat kan ada ya suatu organisasi itu jam kerja melebihi waktu yang disandarkan untuk seorang dosen. Kalau di MMUAD ini saya melihat sudah bagus ya dalam hal kebijakan jam kerjanya. Kemudian pendekatan-pendekatan yang proaktif untuk menangani sumber-sumber konflik di dalam work-life balance. Kemudian peran daripada pimpinan ya untuk learning atau peran daripada pimpinan ya berkaitan dengan work-life balance dalam keluarga itu juga sangat bagus sekali. Di sini juga tentu saja ada imbal baliknya atau simbiosis mutualisme tentu saja. Barangkali itu saja Pak Junan sedikit mengenai poin dari salah satu hal yang sering kita lupakan, bagaimana
itu ada program jangka menengah, ada jangka pendek, ya, ternyata sudah jangka pendek dan jangka menengah mengapa tidak sesuai target. Nah, itu ada beberapa hal yang kita sampaikan mengenai keseimbangan dalam pekerjaan dan lingkungan keluarga. Terima kasih Bapak Ibu, sedikit dari saya, barangkali kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Ifada Rahmayanti, Master of Management. Bagus sekali tadi ada aspek-aspek faktor-faktor pengaruh antecedent yang diungkapkan oleh Ibu Dr. Ifada. Antara lain adalah environment, bagaimana kita tadi sama-sama menyimak ada masalah pada internal environment dan external environment. Dan selanjutnya juga ada hubungan antara pemimpin dan bawahan, bagaimana caranya kita sebagai pemimpin mendelegasikan kepada bawahan, memberikan hubungan yang positif. Kemudian tadi ada kata kunci yang sangat bagi kami itu adalah kebahagiaan, bagaimana membahagiakan stakeholder di organisasi tersebut sehingga ada keberhasilan desain perubahannya. Baiklah, untuk selanjutnya pembicara yang kelima adalah Bapak Dr. Yunan Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, pertama seperti tema yaitu desain pengembangan organisasi dan keberhasilan prosesnya, apakah itu perubahan yang baik secara positif atau negatif di perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia khususnya MMUAD. Tema kita pada pagi ini adalah bincang santai ya bersama dosen alumni MMUAD. Alhamdulillah partisipasi dari panelis di luar MMUAD juga ada. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman sebaya yang telah hadir, khususnya para pembicara dari alumni-alumni MMUAD. Mohon maaf. Sudah terlihat ya slide-nya? Jadi ketika ada pertanyaan apakah Prodi MM di PTMA mempunyai desain, mempunyai pengembangan organisasi, dan keberhasilan proses perubahan, mungkin jawabannya adalah absolutely yes. Mengapa? Jadi suatu Prodi MM dikatakan dapat bertahan dalam kondisi yang stabil itu adalah merupakan suatu cerminan, suatu hal yang successful ya, kesuksesan dari program Prodi tersebut. Jadi masing-masing Prodi MM dapat berkompetisi, kemudian create some concentration, innovation, yang newness, yang novelty, yang membawa suatu hal perubahan yang baik sesuai dengan visi, misi dari organisasi tersebut. Dan yang paling penting adalah bagaimana Prodi MM tersebut memberikan suatu input, suatu insight yang memberikan suatu desain pembelajaran yang berbeda. Karena pada saat ini, differentness itu adalah hal yang sangat penting bagi suatu program prodi yang dapat memberikan suatu keterbukaan bagi mahasiswa-mahasiswinya untuk membuat suatu kreasi ya, kreasi, inovasi, adaptable bagi kurikulum yang disesuaikan dengan apa yang kita alami pada saat ini, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Desain pembelajaran yang berbeda, kemudian fasilitas pengajaran yang bergaya unik, itu akan menimbulkan suatu hal yang bagi mahasiswa, bagi prodi itu membuat suatu branding yang
kita dapat menjual sehingga akan memberikan suatu magnet perubahan pengembangan keberhasilan proses di dalam desain bagaimana mengembangkan organisasi khususnya di Prodi MM. Yang ya kita bisa lihat kualitasnya, kemudian dengan minimalisasi biaya perkuliahan, dengan beasiswa, dengan program-program yang ya sejujurnya bisa disesuaikan dengan program cicilan atau kerjasama dengan pihak-pihak yang telah diberikan kekuasaan untuk mengembangkan suatu prodi itu. Nah, kemudian dalam hal ini saya mengembangkan organisasi dari pandangan berbagai perspektif. Ini sangat umum ya untuk organisasi. Ada keuangan, ada saya karena berbasis pada pemasaran, maka saya menulis sengaja dengan kata kunci pelanggan. Kemudian ada perspektif bisnis, karena bagaimanapun juga pengembangan organisasi itu adalah suatu hal yang sifatnya bisnis oriented. Jadi bagaimana kita dapat memberikan pembaruan dalam investasi, dalam hal-hal yang sifatnya berkedepan dapat memberikan suatu keuntungan. Kemudian adalah yang terakhir adalah learning and grow, pembelajaran dan pertemuan yang tadi sudah teman-teman semua para pembicara mengungkapkan bahwa pembelajaran proses pertumbuhan itu adalah suatu hal yang lumrah, di mana ada terjadi konflik tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ifada, internal konflik, kemudian dapat diatasi dengan bagaimana hubungan baik, membahagiakan antar pimpinan dan bawahan, bagaimana perhatian suatu lembaga bagi karyawan yang telah memberikan dedikasinya. Kemudian tadi ada Bapak Dr. Purwoko juga menyampaikan bahwa suatu hal yang negatif bisa berdampak pada organisasi. Misalkan tadi ada salah satu dosen pengampu yang merasa tidak ada hal yang bisa diberikan dari suatu prodi bagi dosen tersebut, sehingga ada semacam konflik di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian juga tadi ada hal struktur, prospek pembelajaran pertumbuhan, bagaimana mengembangkan struktur organisasi yang disesuaikan dengan perubahan visi, misi, disesuaikan dengan kurikulum yang baru, apakah ada tambahan kepala-kepala urusan, dan saya tertarik dengan tadi yang diungkapkan oleh Dr. Agus bahwa antar hubungan dosen senior dengan dosen junior, kemudian tadi ada kata kunci yang diungkapkan bahwa kita harus dinamis, hubungan dinamis antar dua pimpinan dan bawahan sangat bisa memberikan suatu perspektif pembelajaran pertumbuhan yang kedepannya bagi pengembangan organisasi sangat dibutuhkan. Nah, mengenai pembelajaran pertumbuhan, saya kembali memberikan fokus bahwa kita sebenarnya adalah mempersiapkan leader. Bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan motivasi, tadi yang diungkapkan Dr. Purwoko, bagaimana memotivasi agar semua dapat berjalan dengan pengembangan ide-ide kreatifnya tanpa harus mengandalkan suatu pemimpin. Tidak harus dari Kaprodi, tidak harus dari Sekodri, bahkan ketika kita lecture series yang ketiga mengenai organizational citizenship behavior, diungkapkan oleh Dr. Aulia bahwa semua bisa melakukannya, tidak hanya oleh para pemimpin, namun dari para bawahan ataupun unit-unit yang diserahkan untuk memberikan suatu perubahan, itu ada baiknya jika mereka sama-sama mempunyai OCB dengan dimensi-dimensi yang telah diungkapkan. Mungkin nanti ada paparan lebih lanjut dari Dr. Aulia mengenai hal itu. Kemudian saya juga memfokuskan mengenai bagaimana mempertahankan karyawan, mempertahankan dosen pengampu yang baik agar memberikan terbaik dari yang terbaik. Tidak hanya kita memberikan reward, namun kesempatan untuk dosen tersebut memberikan suatu hal yang positif, yang memberikan pengembangan unit-unit usaha, pengembangan kegiatan aktivitas yang nantinya juga akan memberikan suatu output tersendiri, keistimewaan tersendiri bagi Prodi MM agar bisa untuk memberikan suatu kemenangan. Di sini saya menggarisbawahi akselerasi sebagai posisi kunci.
karena acceleration antara para pengambil keputusan, para stakeholder, antara dekan, kaprodi, kemudian dosen-dosen pengampu, sangat bisa dimaksimalkan bila ada akselerasi yang timbul. Akselerasi yang muncul jika para stakeholder tersebut sama-sama memberikan semangatnya, sama-sama melengkapi, sama-sama memberikan pembelajaran untuk proses pembelajaran dan pertumbuhan prodi ML tersebut. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mempersiapkan. Seperti pada pagi hari ini, lektor-lektor series sebelumnya, kemudian ketergagahan kita, sama-sama kita di-encourage untuk dapat hadir pada pagi hari ini, dengan pengorbanan waktu kita, tenaga, bahkan materi kita bagaimana mempersiapkan prodi MM, khususnya di MMUAD dan pada umumnya di PTMA, agar bisa memberikan suatu hal pertumbuhan yang langkah demi langkahnya dapat memberikan suatu image branding yang baik, khususnya bagi amal-amal unit Muhammadiyah pada umumnya, sehingga kita dapat mempertahankan bagaimana image tadi, branding tadi, agar kita tidak hanya berkompetisi memberikan hasil yang terbaik di antara sesama unit bisnis, school of business di Muhammadiyah, namun kita bisa tadi ketika Bapak Suharman telah membranding, membuat suatu benchmarking antara GMU, Jayapura University dengan Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian dengan UAD, kita sangat melihat bahwa ada celah di sana dari visi misi, dari struktur organisasi yang seyogyanya MMUAD dapat memberikan semacam follower dari kedua institusi tersebut. Meskipun kita sama-sama merasakan bahwa MMUAD ini adalah organisasi yang baru sekitar 3 tahun, namun kita mempunyai dosen-dosen, mempunyai mahasiswa yang saya pikir tidak kalah dengan universitas yang ada tadi disebutkan oleh Bapak Suharman. Nah, kemudian yang saya ingin ungkapkan pada pagi hari ini adalah mengenai keberhasilan proses perubahan tadi. Setelah kita memberikan suatu pembelajaran proses pertumbuhan, maka kita akan memberikan suatu hal yang sifatnya keberhasilan tentunya. Nah, di sini bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita memberikan suatu reward, suatu achievement, suatu keunggulan yang kita dambakan dari ISR kapital kita, dari sumber daya manusia kita, yaitu adalah suatu keandalan. Nah, di sini kita mempunyai suatu motivasi bagaimana dosen-dosen pengampu, bagaimana pengurus pengelola prodi MM memberikan suatu keandalan, bagaimana dengan memberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana caranya memberikan suatu hubungan antara tadi Bu Dr. Ifada mengungkapkan internal konflik agar tidak terjadi, apalagi eksternal konflik yang bisa memperluas, memperkeruh dari organisasi tersebut. Nah, yang saya inginkan adalah bagaimana dosen-dosen pengampu itu mempunyai kualitas yang tinggi, ya. Dan yang paling penting adalah nilai humanis, karena seperti kita ketahui, humanisme itu adalah penting, kekeluargaan, kebersamaan, seperti kita pada pagi hari ini, kita niat bismillahirrahmanirrahim, membuat suatu kebersamaan, memberikan suatu hal yang dampak positif bagi komunitas kita. Saya juga apresiasi saya kepada teman-teman sebaya dari Sumber Daya Manusia Club, Human Resource Club dari MMUAD, hadir pada pagi hari ini memberikan dominasi terbanyak peserta. Saya terima kasih. Kemudian yang terbaik adalah, ya tadi kata kunci adalah kebahagiaan. Kita memberikan kebahagiaan pada pagi hari ini bagi para panelis, para mohon maaf ada putus hubungan jaringan. Saya mohon maaf jika terdengar suara saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Saya lanjutkan kepada pembicara selanjutnya, Ibu Dr. Aulia, Master of Psychology, Master of Management, dan Psikolog. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Dr. Aulia. Baik, terima kasih Pak Yunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan dari Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan mungkin bisa dibilang berdiskusi gitu ya. Jadi ini ngapunten, tadi Pak Holik sudah selesai nggih? Karena saya kayaknya nggak mengikuti yang punya Pak Holik, apa Pak Holik nggak hadir? Pak Dr. Holik hadir, namun tadi mundur karena ada hambatan jaringan di koneksi beliau. Oh nggih, kalau Jadi mohon maaf Ibu Dr. Aulia. Baik, kalau begitu saya bisa share screen nggih? Jadi monggo Mbak. Sebentar, ini mana ya? Kok nggak muncul? Sebentar. Ini kok pengembangan organisasinya malah. Sebentar ya. Oke, apakah sudah bisa dilihat rekan-rekan semuanya? Sudah Mbak, terima kasih. Oke, baik rekan-rekan, pada pagi hari ini saya ingin sedikit mengulik ataupun membahas terkait dengan pengelolaan pengembangan organisasi gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang OD atau Organizational Development, istilah lain yang banyak kita kenal dengan pengembangan organisasi itu sebetulnya memang bukan ilmu baru gitu. Cuma mungkin banyak dibahas pada saat ini atau mungkin sekitar 20 tahunan belakangan ini, mengingat karena ternyata dunia itu begitu cepat berubah pada saat ini gitu ya. Sehingga penting kita untuk berbicara tentang pengembangan organisasi. Oke, apa sih sebetulnya alasan dari kita itu melakukan proses pengembangan organisasi? Ternyata baik internal ataupun eksternal gitu ya, mengingat adanya perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan culture, baik itu di dalam ataupun di luar, itu ternyata yang semakin bersifat kompleks dan tidak pasti. Jadi kalau seandainya kita berbicara dalam lingkup organisasi, agar organisasi kita itu sustain gitu ya, tetap bisa running, tetap bisa berjalan, maka kita harus terus berupaya untuk mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Nah, saya terus terang mohon maaf, mungkin tidak akan membahas secara langsung terkait dengan organisasi tertentu dalam hal ini. Tapi dalam kegiatan organisasi apapun atau proses bisnis apapun, hal yang terkait dengan pengembangan organisasi itu sangat kita butuhkan gitu ya. Lalu kemudian ketika kita ingin mengelola perubahan dalam organisasi, nah ini memang harus ada tahap-tahap tertentu yang kita perlu perhatikan. Di antaranya itu apa sih sebetulnya kebutuhan yang memang betul-betul mendesak gitu ya, begitu urgent, atau bisa kita katakan itu begitu penting sehingga kita harus melakukan perubahan. Lalu kemudian yang kedua, terkait dengan kita juga harus tahu faktor-faktor potensial apa sebetulnya ketika kita itu ingin melakukan perubahan, dan ini bisa menjadi penghambat dalam proses perubahan yang akan kita lakukan. Lalu kemudian yang ketiga itu, ketika kita sudah bisa mendeteksi kebutuhan kita sudah bisa mengenali faktor-faktor apa saja yang sekiranya itu akan menjadi penghambat kita gitu ya. Tentu saja ini kita harus laksanakan.
Nggak bisa selesai itu hanya di konsep saja atau selesai dari diskusi, ya udah nggak ada tindak lanjut gitu ya. Jadi sebetulnya kita harus melakukan proses perubahan itu sendiri. Artinya kita memang betul-betul merealisasikan. Lalu kemudian setelah kita realisasikan perubahan yang kita memang butuhkan ataupun penting untuk organisasi kita, tentu harus ada proses evaluasi. Nah, proses evaluasi itu bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan gitu ya. Jadi tidak yang dievaluasi itu bukan hanya pimpinan saja atau sebaliknya yang dievaluasi itu bukan bawahan saja. Kalau saat ini kita berbicara dalam konteks misalnya nanti di level individu terkait dengan posisi ataupun jabatan, tapi semua hal yang memang kita lakukan perubahan gitu nggih. Nah, ketika kita ingin melakukan suatu proses pengembangan lalu kemudian yang dampaknya nanti pada proses perubahan gitu ya, maka kita harus melakukan adanya yang ada yang istilahnya itu kita melakukan proses diagnosa. Jadi diagnosa di dalam konteks organisasi itu ada di 3 level. Jadi 3 level itu terkait di level organisasi, lalu kemudian di level kelompok, lalu kemudian di level individu. Nah, kalau kita berbicara di level organisasi, maka ini akan berbicara terkait dengan strategi organisasi. Apa sih strategi kita misalnya? Itukah kenapa ada Renstra, lalu kemudian ada Renov gitu ya. Struktur dari organisasi kita, mungkin beberapa dari rekan-rekan tadi juga sudah membahas itu gitu ya. Lalu kemudian proses bisnis yang akan kita lakukan itu seperti apa gitu ya. Lalu kemudian di level kelompok itu kita berbicara tentang desainnya, desain kelompoknya, lalu kemudian perlengkapan penunjang, sarana prasarana gitu ya, fasilitas gitu. Lalu kemudian ini juga terkait juga dengan hal-hal yang sifatnya sepele mungkin kalau untuk sebagian orang, tapi itu penting gitu ya, seperti norma ataupun aturan, lalu kemudian jadwal kerja dan lain sebagainya. Kalau saat ini kita berbicara dalam kaitannya proses bisnis di dalam dunia pendidikan itu ya jadwal dari guru atau jadwal dari dosen ketika mengampu mata kuliah tertentu, misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian level yang ketiga itu terkait dengan level individu. Jadi level individu ini berhubungan dengan desain jabatan. Jadi dalam hal ini untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan tugas kita. Jadi setiap orang kalau dalam bekerja itu ada posisi-posisinya masing-masing gitu ya. Dalam satu pekerjaan dia menjabat sebagai apa sih, atau dia berfungsi sebagai apa sih gitu. Itulah kenapa kalau saya dalam dunia pendidikan tinggi itu ada jabatan struktural, lalu kemudian nanti ada jabatan fungsional gitu ya. Ada jabatan struktural itu kalau saatnya dalam perguruan tinggi di level universitas itu ada mulai dari rektor, lalu kemudian mungkin dekan, lalu kemudian nanti ada prodi dan lain sebagainya. Sementara kalau kita berbicara di jabatan fungsional itu nanti mulai dari asisten ahli, lalu kemudian lektor, lalu kemudian ada lektor kepala, sampailah dengan guru besar ataupun profesor gitu. Nah, jadi di sini contohnya itu seperti ya tadi ini mungkin bisa teman-teman lihat gitu ya, ada kaprodi, sekprodi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita ingin melakukan proses diagnosa ini, kunci efektivitasnya itu adalah memahami isi pada tiap level ini dulu. Bahwa ternyata ketika kita melakukan proses diagnosa, semua ini, baik di level organisasi, di level kelompok, ataupun di level individu, semuanya saling berkaitan dengan satu antara lainnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang level individu, ini nanti tidak akan terlepas dari level organisasi. Ini juga tidak akan terlepas dari level kelompok. Sebaliknya demikian gitu. Karena apa? Karena ternyata mereka itu saling mempengaruhi rekan-rekan gitu ya. Nah, lalu kemudian agar perubahan organisasi kita ini dapat berjalan dengan baik, lalu kemudian perlu kita perhatikan ada beberapa prinsip gitu ya yang terkait dengan manajemen perubahan. Yang pertama itu terkait dengan perubahan itu memang betul-betul diinginkan. Tidak hanya segolongan kelompok saja, atau tidak hanya diinginkan oleh pemimpin saja, atau tidak hanya diinginkan oleh, kalau dalam konteksnya misalnya pendidikan, guru saja. Tidak diinginkan oleh siswa misalnya, atau hanya diinginkan oleh mahasiswa, tapi tidak diinginkan oleh pengelola misalnya, atau tidak diinginkan oleh pihak dosen misalnya seperti itu. Nah, bahwa ternyata memang perubahan itu harus betul-betul kita inginkan gitu ya. Nah, itulah tadi kenapa kita berangkatnya dari kebutuhan gitu. Kebutuhan yang memang betul-betul penting, lalu kemudian kalau seandainya di atas penting yang tentu saja mendesak gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian pada saat kita berproses melakukan pengembangan ataupun perubahan, tentu saja ada yang namanya penanggung jawab. Jadi
Mungkin tadi sempat disinggung juga oleh beberapa pemateri sebelumnya gitu ya, bahwa ada proses pengelolaan, penanggung jawab. Mungkin ada seperti PIC-nya untuk tugas-tugas tertentu, sehingga apa? Kita bisa lakukan kontrol, kita lakukan misalnya pengarahan, kita bisa lihat maintenance dan lain sebagainya untuk proses yang sudah kita lakukan, seberapa jauh gitu ya, sehingga ini tuh tidak lepas begitu saja. Nah lalu kemudian tentu saja kita juga harus bersifat realistis. Kenapa? Karena kalau seandainya perubahan kita itu tidak berjalan dengan baik, bisa jadi kita terlalu muluk-muluk. Memimpikan sesuatu itu tidak menginjak bumi gitu ya, dalam arti seharusnya kita melakukan perubahan dalam hal ini. Tapi karena terlalu tinggi harapannya, akhirnya ini nggak kesampaian. Mengapa tidak kesampaian? Karena tidak realistis. Misalnya seperti itu. Kita tidak mengukur misalnya strength-nya kita apa, kekuatannya kita apa, lalu kemudian kesempatan yang kita miliki apa, tapi terlalu banyak weakness-nya misalnya gitu. Terlalu banyak weakness, lalu kemudian kita nggak bisa mengatasi tantangan yang memang ada di sekitar kita, baik itu dalam lingkungan internal kita ataupun eksternal kita, begitu ya. Nah, lalu kemudian mengetahui kendala yang akan kita hadapi. Seperti tadi juga, makanya itu kenapa kita sangat penting sekali bagi kita yang ingin melakukan perubahan gitu ya, mengenali potensi-potensi yang sangat signifikan, itu berpotensi atau potensial gitu untuk mempengaruhi proses yang kita lakukan dalam pengembangan ataupun perubahan ini gitu ya. Jadi sekiranya sesuatu itu betul-betul sangat signifikan akan menghambat, maka kita sudah tahu strategi atau cara untuk mengatasi hambatan tersebut gitu ya. Jangan nanti saja kita pikirkan bahwa itu sudah dipikirkan sudah sejak awal gitu. Karena apa? Karena dunia itu unpredictable gitu ya. Sekarang kita pikirkan saja, itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Apalagi kalau saat kita tidak memprediksi gitu ya, memprediksi ke depan seperti apa. Berarti kita tidak punya persiapan sama sekali dengan hal seperti itu. Sehingga apa? Jadi wajar saja ketika kita melakukan perubahan, lalu kemudian hasilnya itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah lalu kemudian yang terakhir itu harus bersikap positif, optimis, serta kita tentu saja, ini saya masukkan unsur-unsur dari psikologi Islami gitu ya. Jadi kita tuh harus bersyukur gitu dengan keadaan kita saat ini gitu. Bahwa kita sudah mengupayakan sesuatu untuk melakukan proses pengembangan dan perubahan gitu ya. Kita bersikap positif bahwa semuanya itu insya Allah bisa terpenuhi, lalu kemudian kita optimis bahwa semuanya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, apa yang kita doakan. Nah, apapun hasilnya harus tetap disyukuri. Mengapa? Karena itulah mungkin yang terbaik dari apa yang telah kita upayakan selama ini gitu, nggih. Oke, lanjut ya. Lalu kemudian untuk mengatasi reaksi negatif terhadap perubahan itu dapat dilakukan beberapa macam pendekatan. Karena apa, Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semuanya, ketika kita melakukan proses pengembangan ataupun proses perubahan dari organisasi, itu sedikit banyak pasti ada yang sangat menentang gitu ya. Pasti saja ada yang tidak ingin mengikuti perubahan ataupun menolak perubahan tersebut, dan itu normal, itu sah-sah saja. Justru sebaliknya, ketika kita ingin melakukan suatu bentuk pengembangan ataupun perubahan lalu kemudian kok semuanya manut, itu perlu dipertanyakan. What happened gitu? Apakah semuanya itu karena memang tidak ingin berpikir gitu ya? Apakah karena mereka itu ingin berada di zona nyaman gitu loh? Itu yang perlu kita pertanyakan malah justru gitu ya. Jadi kalau seandainya kita itu mendapatkan penolakan, justru bagus. Malah berharapnya penolakan itu berangkat dari orang yang memang betul-betul kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan latar belakangnya dia, kompetensinya dia, begitu. Nah, jadi ada beberapa hal ini untuk mengatasi reaksi negatif ini. Yang pertama terkait dengan pendidikan. Jadi ketika kita itu memang melakukan perubahan itu, kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita yang ada. Makanya penting sekali dalam dunia pendidikan. Tapi kalau seandainya kita berbicara dalam lingkup perguruan tinggi gitu ya, khususnya di prodi, MM, kayaknya semuanya berpendidikan tinggi semuanya gitu ya. Tapi mohon maaf nggih, dengan pendidikan yang semuanya tinggi juga, Bapak dan Ibu, ternyata itu juga bisa saja malah menjadi satu kendala tertentu. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah orang-orang pintar semua gitu ya. Malah ini tuh bisa jadi permasalahan lagi, malah bukan cara untuk mengatasi perubahan sebetulnya ya. Ini dalam konteks yang memang mungkin kita perlu perhatikan di mana kita melakukan perubahan itu. Lalu kemudian terkait dengan motivasi dan komunikasi. Jadi motivasi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan, artinya pemimpin kepada bawahan gitu ya.
lalu kemudian sesama rekan kerja gitu. Itu penting sekali untuk apa? Untuk saling menguatkan gitu. Untuk biar proses yang kita jalani ini runningnya dengan well gitu ya. Kalau saat ini tadi Bu Irva udah ngomongin dengan bahagia gitu ya, kita bisa work-life balance itu antara pekerjaan dengan perubahan yang baru gitu. Itu kita memang betul-betul bisa balancing antara kehidupan kita pribadi lalu kemudian dengan pekerjaan kita ini gitu. Lalu kemudian komunikasi. Komunikasi ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi dua arah, bukan top down atau bottom up saja, bukan dari pemimpin ke bawahan saja tanpa ada diskusi gitu ya, atau sebaliknya dari bawahan beriak-riak gitu ya, ada riak-riak dan lain sebagainya, tapi atasan juga nggak menanggapi apapun gitu loh. Nah artinya apa? Komunikasi ini sangat penting sekali. Ketika ada kita ingin melakukan suatu perubahan, maka komunikasi yang disampaikan oleh pemimpin ini menjadi sebuah, bisa dikatakan sebuah kebijakan, bisa dikatakan hal yang sangat, kalau saat ini dikaitkan dengan psikologis gitu ya, hal yang sangat subjektif gitu, karena bisa juga mempengaruhi kenyamanan seseorang untuk melakukan perubahan ataupun pengembangan dirinya gitu ya. Nah lalu kemudian ya artinya jangan tertutup lah terkait dengan komunikasi ini. Semua itu akan selesai sebetulnya kalau kita memang berkomunikasi dengan baik Bapak dan Ibu. Lalu kemudian partisipasi dan pelibatan. Siapa saja yang berpartisipasi, siapa saja yang terlibat dalam proses pengembangan dan perubahan ini, itu penting sekali. Jadi jangan yang dilibatkan hanya orang-orang itu saja, karena mungkin ada istilah like and dislike gitu ya, atau kelompok ini saja. Kenapa? Karena dia memiliki kedekatan emosi dengan pemimpin. Oh tidak dengan kelompok ini. Kenapa? Karena dia tidak dekat misalnya dan lain sebagainya. Semua harus dilibatkan ketika kita memang melakukan pengembangan dari organisasi ini gitu ya. Karena semuanya juga harus tahu dan harus menjalani karena mereka memang harus mengalami secara langsung. Lalu kemudian fasilitas dan dukungan. Nah, fasilitas dan dukungan ini juga penting sekali. Ketika kita ingin melakukan proses pengembangan organisasi ya kita lihat gitu. Itulah kenapa pentingnya SWOT. Tadi sempat saya singgung juga gitu kan. Strength-nya kita itu apa gitu, kekuatannya kita itu apa. Lalu kemudian tantangan kita apa, lalu kemudian kelemahannya kita apa, lalu kemudian kesempatannya kita itu apa. Sehingga fasilitas yang kita miliki itu bagaimana gitu loh. SDM-nya kita bagaimana. Kalau kita ngomongin tentang fasilitas Bapak dan Ibu, mungkin tidak melulu atau tidak selalu kita itu ngomongin tentang fasilitas fisik gitu ya. Tapi fasilitas itu berhubungan dengan resource yang ada gitu. Nah itu baik dari manusianya ataupun fasilitas secara fisik yang kita memang miliki. Kalau tidak ada, bagaimana cara mengadakannya gitu. Nah, lalu kemudian terkait dengan dukungan, ini penting sekali. Jadi saling tadi ya, saling memotivasi, saling mendukung, ini satu sama lain gitu. Pemimpin mendukung bawahan, mensupport gitu ya, lalu kemudian si bawahan juga mendukung keputusan yang diambil oleh pemimpin. Nah, dengan adanya dukungan yang positif, ini malah akan dipersepsi positif juga oleh para bawahan. Begitu pula atasan juga akan mempersepsi positif kepada bawahannya sehingga semuanya itu akan menjadi lebih harmonis gitu. Lalu kemudian negosiasi dan persetujuan. Jadi kalau seandainya memang ternyata riak-riak itu muncul, konflik sudah mulai muncul, maka bagaimana caranya kita melakukan negosiasi? Nah, ternyata untuk negosiasi dan persetujuan itu ini banyak diambil alih memang peranannya oleh pemimpin gitu, nggih. Jadi karena kalau seandainya memang kita tidak menemukan orang atau agent gitu ya yang bisa kita jadikan sebagai salah satu cara atau strategi kita untuk melakukan proses perubahan, maka ya kita sendiri yang harus turun tangan gitu. Artinya pemimpin yang harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan. Kita bernegosiasi dengan sekelompok orang yang memang menolak gitu ya. Lalu kemudian akhirnya ujungnya adalah persetujuan. Lalu kemudian manipulasi dan kooptasi. Jadi memang sih pada level-level tertentu atau di organisasi tertentu ketika kita ingin melakukan pengembangan organisasi, kita akan menggunakan yang namanya agent gitu ya. Agent ini digunakan itu tujuannya adalah untuk melakukan manipulasi terhadap apa yang memang kita ingin rubah gitu loh. Tapi kalau seandainya kita memang sudah ada agent-agent di dalamnya, kita tidak perlu menghadirkan agent dari luar. Contohnya, misalnya ada di antara kita itu orang yang memang berpotensi untuk mempengaruhi orang lain gitu. Makanya orang-orang yang seperti itu yang akan kita gunakan untuk mengajak agar orang lain yang ada di dalam organisasi kita itu akhirnya terdirect
gitu ya, mengikuti si agent ini tadi, sehingga akhirnya membuat satu keputusan menyetujui adanya perubahan tersebut gitu ya. Nah, lalu kemudian penekanan. Ini penting sekali. Jadi kita tekankan bagian mana yang memang harus dirubah dan lain sebagainya. Begitu nggak Bapak dan Ibu. Nah, jadi penerapan untuk pendekatan ini tentu saja kita akan sesuaikan dengan organisasi apa, atau di mana kita berada, situasinya seperti apa, kondisinya bagaimana, tujuan dari perubahan yang diinginkan itu apa. Nah, ini memang betul-betul gitu ya, dibutuhkan untuk penerapan ini, dibutuhkan peran dari pemimpin gitu. Ini tidak terlepas dari itu. Nah, kalau saya ini masih panjang nggak waktunya Pak Yunan? Ngapunten. Berapa menit lagi? Sudah bisa? Kita bebas, Mbak Dr. Aulia. Hah? Ini saya memberikan kebebasan. Oh gitu, bebas nanti sampai jam 2 malam ya? Wah, saya Oke. sangat antusias sekali, Mbak Dr. Baik, baik. Aulia. Nah, tadi sedikit saya sentil tentang peran kepemimpinan, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak gitu. Ternyata kalau saat ini kita ngomongin tentang kepemimpinan itu, kalau Bapak Ibu ataupun rekan-rekan bisa membaca di kedua referensi yang saya tampilkan ini, semua berbicara tentang pengaruh Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kita itu mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruh itu tentu saja secara sosial gitu ya. Bagaimana kita mengajak orang lain. Intinya itu kepemimpinan. Bukan job, bukan posisi. Kepemimpinan itu bukan posisi kita gitu ya. Tapi bagaimana seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain. Itu adalah poin dari kepemimpinan. Nah, ini adalah perbedaan secara umum terkait dengan pemimpin ataupun bos dan manajer gitu ya. Jadi pemimpin itu diangkat oleh pengikut, mengandalkan kewibawaan ataupun personal power-nya gitu ya. Lalu kemudian bertindak sebagai pencetus ide, bertanggung jawab kepada anak buah. Dan pemimpin itu juga bagian dari pengikut. Itulah mengapa seorang pemimpin itu harus turun ke bawah. Nggak bisa cuma di atas kursi doang gitu ya. Ongkang-ongkang kaki tanpa turun mengetahui apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh bawahanku. Lalu kemudian sampai dengan mana pekerjaannya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tentu saja dia harus bisa bekerja melalui orang lain juga. Nah, sementara kalau bos ataupun manajer ini memang diangkat oleh kekuasaan gitu ya. Makanya orang kalau seandainya ada sekelompok orang tertentu mengidentifikasi pemimpin itu adalah direktur, CEO, lalu kemudian supervisor, manager gitu ya. Just basic gitu ya. Padahal itu sebetulnya bukan pemimpin. Itu ya memang levelnya adalah posisi gitu ya. Jadi kita ngomongin itu bos gitu. Nah, lalu kemudian mengandalkan pada kekuasaan, bertindak sebagai penguasa, bertanggung jawab pada atasannya saja, karena mungkin ada pemimpin yang di atasnya juga ada pemimpin lagi. Dia tidak melihat ke bawah gitu ya. Hanya posisinya mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu pada atasan, tidak bawahannya. Padahal seorang pemimpin itu customer-nya banyak gitu ya. Jadi customer-nya dari pemimpin itu adalah atasannya, bawahannya, rekan kerja itu semua termasuk kalau kita bergerak dalam bidang bisnis gitu. Ya misalnya mahasiswa itu adalah customer-nya kita gitu ya. Seorang pemimpin itu banyak sekali customer-nya gitu. Nah, lalu kemudian dia adalah bagian dari organisasi. Sementara kalau di pemimpin itu bagian dari pengikut gitu ya, begitu. Nah, kunci dari pemimpin itu adalah membangun visi dasar Bapak dan Ibu semuanya. Jadi pemimpin itu memiliki visi, bukan mengikuti visi gitu ya. Jadi dia membangun visi itu, dia membangun cara untuk mencapai visinya. Jadi misinya itu bagaimana. Lalu kemudian ada agenda dalam konteks, kalau kita berbicara tentang organisasi, ya dalam konteks organisasi sementara seperti itu. Sedangkan kunci manajer ataupun bos itu mengimplementasikan dari visi yang ada gitu ya, misi yang ada, dia mengikuti semuanya gitu. Tidak menciptakan, tidak meng-create atau tidak menjadi kreator gitu ya. Itu. Nah, beberapa orang memang berpendapat bahwa seorang pemimpin yang efektif itu dapat menyebabkan pengikutnya secara tidak sadar dengan kemampuan yang dimiliki itu akan berkorban demi organisasi. Jadi kalau kita kaitkan dengan mungkin seri sebelumnya gitu ya, ya ini nanti akan berhubungan dengan OCB atau sikap altruisme gitu ya, atau perilaku altruisme, artinya membantu tanpa berharap adanya balasan ataupun imbalan gitu. Jadi ketika kita memiliki pemimpin yang efektif itu, tentu saja kita itu nanti akan berkorban apapun atas apa yang kita miliki tanpa kita sadari gitu ya.
korban biaya, korban waktu, korban tenaga. Ini kayak Pak Yunan gitu misalnya ya, mengadakan kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena ternyata mungkin di prodi itu sudah sangat efektif kepemimpinan gitu, sehingga seseorang itu siap untuk memberikan apapun yang dimiliki gitu, nggih. Nah, lalu kemudian dalam konteks organisasi, perubahan itu merupakan fakta dalam kehidupan organisasi, nggih, Bapak dan Ibu semuanya gitu ya. Dan perubahan ini adalah sesuatu yang memang akan terus terjadi, sehingga tentu saja harus dikelola dengan baik. Karena apa? Karena perubahan itu tidak pernah berhenti. Kalau kita ngomongin tentang kehidupan yang abadi itu ya proses itu sebetulnya, proses perubahan itu akan terus dan terus gitu. Sementara hasil itu tidak akan pernah permanen. Hasil itu tidak akan pernah abadi. Ya justru proses dari itulah yang akan terus abadi gitu, nggih. Jadi mungkin sekarang saat ini kita mengakui bahwa teori A itu benar. Tapi mungkin 50 tahun yang akan datang teori A itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan. Jadi kebenaran saat ini itu belum tentu benar di masa yang akan datang, atau sebaliknya, kebenaran di masa lalu itu belum tentu benar saat ini gitu, nggih. Nah, perubahan dalam organisasi ini akan melibatkan lompatan besar tentu saja yang kita sebut dengan big leap gitu ya. Dari fase pre-change, lalu kemudian organisasi ini terikat dengan paradigma lama, dan segala sesuatu yang bersifat rutin ini akan menuju pada post-change setelah kita melakukan perubahan. Jadi organisasi yang sedang menuju pada paradigma baru dan pembentukan sikap pengelolaan perubahan. Nah, ini terus kita akan melibatkan lompatan-lompatan besar dalam proses perubahan baik sebelum ataupun setelahnya nanti gitu. Nah, kaitannya tadi juga dengan pemimpin. Jadi pemimpin dalam organisasi yang berubah itu akan selalu tentu saja berhadapan dengan pilihan terhadap gaya kepemimpinan yang mana setiap orang gitu ya sebagai pemimpin itu tentu memiliki gayanya masing-masing gitu. Nah, hanya saja memang kayaknya ini sudah pernah saya sentil juga gitu ya di OCB kemarin gitu ya. Tidak semua orang itu kan memiliki gaya kepemimpinan tertentu. Jadi setiap orang itu memiliki gaya kepemimpinan otentik masing-masing gitu yang membedakan antara satu dengan yang lain. Tapi bahwasanya setiap orang itu bisa belajar gitu ya, bisa belajar dari gaya kepemimpinan itu yang bisa membawa ataupun bisa menjadi sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pada saat tertentu gitu ya. Nah, jadi seorang pemimpin juga diharapkan dapat menampilkan gaya kepemimpinan di segala situasinya, tentu saja tergantung kondisi dan situasi yang ada gitu ya, baik kepada bawahan, rekan ataupun atasannya gitu ya. Nah, seorang pemimpin ini juga hanya menampilkan satu gaya saja. Ketika seorang pemimpin itu hanya menggunakan satu gaya gitu ya, maka tentu saja ini akan kurang efektif. Nah, artinya apa? Kita memang harus banyak belajar terkait dengan gaya kepemimpinan yang ada. Meskipun mungkin aduh gaya transaksional ini bukan gua banget gitu ya, tapi ternyata pada saat tertentu kita harus mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang transaksional gitu misalnya. Atau ini kok transformatif banget, ini bukan saya gitu misalnya. Nah, tapi pada saat tertentu kita harus bisa menggunakan gaya tersebut, menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Siapa yang kita hadapi gitu ya, misalnya situasinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, selain itu, diharapkan seorang pemimpin itu bisa tampil sebagai pemberi ilham, ya, memiliki sesuatu yang menginspirasi bawahannya gitu ya. Itu tentu saja itu yang berhubungan dengan masa sulit, atau mungkin tidak harus selalu ada masa sulit, tapi di kehidupan kesehariannya, sehingga ketika pegawai ataupun mungkin ketika bawahan itu melihat, mereka selalu berpikir, oh saya itu ingin menjadi seperti beliau gitu ya. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang bisa kita ilhami kepada orang lain misalnya seperti itu. Sehingga terpancar juga rasa keyakinan pada pemimpin melalui bawahan ini gitu ya, dengan mereka mengikut, dengan mereka itu follow, dengan mereka itu mematuhi gitu ya, taat dengan semua yang diperintahkan, itu artinya pemimpin itu sudah sangat efektif sekali. Kayaknya saya nggak perlu menjelaskan tentang gaya kepemimpinan ini, tapi pada intinya saja gitu ya. Kalau ngomongin gaya kepemimpinan karismatik ini, intinya adalah seorang pemimpin itu peka terhadap kebutuhan pengikutnya. Itu kalau gaya kepemimpinan karismatik ini. Jadi seseorang yang dipimpin oleh orang yang karismatik ini,
ini memang betul-betul bisa menjadikan mereka gitu ya, bisa menjadikan pemimpin itu sebagai orang yang dianggap menginspirasi gitu ya. Karena ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengatasi permasalahannya. Lalu kemudian ada gaya kepemimpinan transaksional, ini biasanya berhubungan dengan bagaimana ketika seseorang itu melakukan ketika seseorang itu menjadi seorang pemimpin, dia bisa membuat orang lain melakukan sesuatu. Bisa, tapi fokusnya itu tidak menciptakan perubahan bagi si bawahannya gitu ya. Jadi bawahan itu hanya bekerja saja, tidak mendapatkan proses pengembangan dirinya gitu ya. Ya, rutinitas banget gitu ya, misalnya seperti itu. Lalu kemudian kalau yang gaya kepemimpinan transformasi ini adalah pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul mampu mengajak, mampu membangkitkan gitu ya, mampu mengilhami, menginspirasi gitu ya, mampu mengeluarkan upaya ekstra dari yang mereka inginkan gitu ya, entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu waktunya mereka. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dari entah itu sasaran dari organisasi atau pekerjaan pada saat itu. Nah, sementara kalau gaya kepemimpinan untuk yang visioner ini memang betul-betul pemimpin yang berpikir tentang masa depan, yang mampu membangkitkan keterampilan, bakat, sumber daya dari bawahan-bawahan itu gitu ya untuk mencapai tujuan mereka gitu ya. Nah, lalu kemudian jadi Kotter ini menyebutkan bahwa memimpin perubahan itu harus dimulai dengan menetapkan arah setelah mengembangkan satu visi tentang masa depan dan kemudian menyatukan langkah orang-orang dengan mengkomunikasikan apa yang dilihatnya dan mengilhami mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan. Nah, jadi pemimpin itu memang sangat memiliki peranan sekali gitu ya dalam kehidupan organisasi. Semua yang dilakukan pemimpin itu tanpa harus bersikap otoriter memang. Namun dia mampu mengundang partisipasi keanggotaan, partisipasi orang lain untuk mengikuti gitu ya, apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan dari kebijakan atau keputusan yang dia buat seperti itu. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu semuanya itu saja gitu untuk paparan saya terkait dengan pengelolaan perubahan ataupun pengelolaan pengembangan dari perubahan ini. Mungkin bisa nanti dikomunikasikan atau melalui diskusi berikutnya gitu. Oke, terima kasih Pak Yunan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Aulia yang kalau merasakan bagaimana pemaparan Ibu Dr. Aulia ini saya terasa sit-in ya di mata kuliah Human Resource. Saya sangat apresiasi sekali. Tadi dipaparkan bagaimana hubungan antara pemimpin dan bawahan, bagaimana membedakan kepemimpinan, antara lain adalah saya sih melihatnya ini ada kaitannya dengan leader member exchange theories ya, bahwa di situ ada change, ada perubahan yang harus dikelola dengan baik. Kemudian tadi sangat baik sekali pemaparannya, ada pre-change and post-change, yang pada intinya tujuan akhirnya adalah suatu yang memberikan keberhasilan bagi Prodi MM, khususnya di UAD dan umumnya pada PTMA. Kemudian dari sisi teoris leader member exchange tadi saya lihat juga ada hubungan antara pemimpin dan bawahan, bagaimana berusaha membedakan pemimpin yang visioner, yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, dan bagaimana mengencourage para bawahan untuk bisa mendukung perubahan yang terjadi. Baiklah, para teman-teman sebaya, ada juga dari partisipan dari luar UAD, ada Bapak Ahmad Sahrir, salam kenal Pak, ada Bapak Dr. Bayu, teman saya pengelola MM UGM di Jakarta, kemudian ada Ibu Sri Umiyati, Ibu Novi, dan Mbak Betri. Terima kasih atas kesediaannya. Untuk pertanyaan, apakah sudah bisa ditulis di chat atau diutarakan secara langsung? Monggo, silakan saya beri waktu untuk para partisipan untuk memberikan pertanyaan pada para pembicara. Masih lengkap para pembicara di sini, ada Bapak Dr. Purwoko, ada Mas Warman, ada Mas Agus, ada Mbak Ifada, dan Mbak Dr. Aulia, dan saya sendiri.
Tadi di sesi pertama, Bapak Dr. Purwoko sudah membahas mengenai culture di organisasi, ada budaya, ada pemaparan bagaimana antara dosen dan hubungan antara pimpinan dan bawahan. Kemudian ada yang sesi kedua dari Bapak Suharman mengenai struktur organisasi, membandingkan benchmarking antara struktur organisasi di UAD, kemudian di UGM, kemudian di UMY, kemudian ada pembicara ketiga mengenai hubungan antara dosen senior dan junior, adanya hubungan kepercayaan, trust relationship di antara dosen senior dan junior, bagaimana memberikan perubahan. Kemudian ada lagi dari Ibu Dr. Ifada tadi mengenai kebahagiaan, ada internal dan eksternal konflik di dalamnya, bagaimana menimbulkan mutualisme, hubungan yang membahagiakan. Dan yang terakhir tadi dari Dr. Aulia mengenai leadership exchange, bagaimana kepemimpinan leadership yang ada. Kemudian dari saya sendiri mengenai learning and grow organization, di situ saya juga mengungkapkan ada leader market yang bagaimana prodi MM khususnya di UAD dapat memberikan suatu hal yang sifatnya branding, sehingga pada akhirnya juga akan memberikan suatu keberhasilan bagi pengembangan prodi di MM. Kiranya tidak ada pertanyaan ya. Apakah ada pertanyaan dari para teman-teman partisipan? Di forum chat sudah ada dari Mbak Amelia mengenai link. Silakan untuk diisi kehadiran untuk memperoleh sertifikat dari kami, dari HMPS MMUAD. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang tidak bertanya. Sudah jelas sekali ya, atau memang sudah lapar ini kelihatannya dari wajah-wajah yang saya lihat ini. Mohon maaf kekurangan kami, mungkin saya akhiri dulu aja ya. Sudah pukul 11.21 menjelang zuhur. Mbak Aini ada pertanyaan, saya langsung tembak saja kalau berkenan. Assalamualaikum Mbak Aini. Ada Mbak Emil, Mbak Rosita, Mas Edi, Mbak Intan, Mbak Fitri, Mas Iwan, ada Mbak Rahma juga. Dipersilakan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Jadi kita akhiri saja. Saya apresiasi, terima kasih atas kerendahan hati dan dukungan keikhlasan dari rekan-rekan semua, dari Bapak Dr. Purwoko, dari Mbak Dr. Ifada, Mbak Dr. Aulia, Mas Arman, Mas Dr. Agus, dan teman-teman sebaya lainnya. Terima kasih juga dari peserta di luar UAD, Bapak Ahmad Sahrir, Mas Bayu, kemudian Ibu Sri Umiyati dan Ibu Novi, serta Mbak Patrick. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Sebelum kita akhiri, kita photoshoot dulu. Mungkin bisa dibuka auranya masing-masing untuk memberikan kenangan bagi kami selaku panitia. Nanti akan diberikan suatu yang kenangan kesan yang baik atas kebersamaan kita. Silahkan Bapak Ibu yang belum dibuka dulu. Ini ada Mbak Fitriani, Pak Ahmad Syahrir, Mbak Sri Umyati, Mas Edi, Mbak Intan, Mbak Emil. Mau dibuka dulu? Kita foto ya. 1, 2, 3. Mau ganti gaya? Ganti gaya gimana nih? 1, 2, 3.
Sudah 2 kali, apa mau lagi? 2 kali cukup? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih semua Ibu Aulia, terima kasih semuanya. Pak Sunan, Pak Pur. Ya, kita tutup Bu dulu ya Ifada. dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semua. Barakallah, jazakumullah Sami-sami khairan. Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak Yunan, Bapak Ibu semuanya. Mbak Aulia, Assalamualaikum. makasih. Mbak Ifada, Mas Arman, Mas Agus, makasih. Makasih semua, Makasih, Pak Pak Yunan, Purwoko, dan teman-teman makasih, semuanya. makasih. Mbak Amel, makasih ya. Teman-teman sebaya semua SDM, salut, aku apresiasi tinggi. Mbak Aini, ada lagi, wah banyak sekali nih SDM-nya. Mau Enau, makasih ya. Mbak Ifada, Mas Agus, Mas Edi. Sama-sama, terima kasih. Sukses ya semuanya. Pak. Iya. Insya Allah, siap. Siap, Ketua, siap. J, salam semua aja. Salam Mas Ridwan ya, Mbak. Mbak Ifada, makasih ya. Sukses ya. Intan, makasih. Agus. Mbak Emil, makasih Mbak Emil. Mas Agus, makasih ya. Terima kasih semuanya. Mas Bayu, makasih Mas Bayu. Terima kasih hadirnya. Mbak Amel, kenapa ketawa Mbak Amel? Jangan ketawa Mbak Amel. Itu direktur pengelola loh Mbak Amel. Bayu. Pak Ahmad Zahrir, makasih. Sholat ya. Wah ya. Nanti ditindaklanjuti Mbak Amel sertifikatnya. Jadi Pak, sudah terkirim semua. Matur nuwun ya Pak. Pamit Mbak Amel, ya Pak. makasih ya. Mas Ya, Edi, matur nuwun Bapak. Intan, Mas Bayu, Pamit. makasih Mas Bayu. Terima kasih Pak Yunan. Ya Mbak.